Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Dalam video kali ini, kami akan membahas sesuatu yang penting banget nih, apalagi di era digital seperti sekarang. Sekarang, hampir semua hal bisa kita lakukan secara digital. Mau itu kalian ngobrol, belajar, kerja, bahkan kalian bisa belanja lewat internet loh sekarang. Tapi, apakah kalian sudah benar-benar paham bagaimana cara menggunakan teknologi itu dengan bijak dan aman? Nah, jawabannya ada pada yang namanya literasi digital. Jadi, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi informasi yang kita dapatkan dari dunia maya secara tepat, aman, dan etis. Jadi bukan cuma soal bisa main HP atau buka media sosial doang guys, tapi juga soal bagaimana kita berperilaku baik di dunia maya, memilah informasi yang benar, dan menghindari hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain tentunya. Dengan literasi digital, kita bisa menjadi pengguna teknologi yang aktif, cerdas, dan bertanggung jawab. Nah, dalam literasi digital, ada 4 pilar penting nih yang harus kita pahami bersama. Yuk, kita simak penjelasan dari teman-teman kami. Yang pertama, digital skill atau keterampilan digital. Digital skill adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi secara efektif dan produktif. Ada poin penting di digital skill. Yang pertama, mengoperasikan perangkat keras dan lunak digital. Yang kedua, kemampuan menggunakan aplikasi untuk belajar dan bekerja. Yang ketiga, beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Keempat, mampu mencari informasi secara efektif atau digital sharing. Apa sih digital culture? Digital culture atau budaya digital adalah konsep yang menggambarkan bagaimana teknologi digital dan internet membentuk cara individu berinteraksi, berkomunikasi, dan berperilaku dalam masyarakat. Budaya ini mencakup berbagai norma, praktik, dan nilai yang muncul seiring dengan penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam komunikasi, pekerjaan, dan sosialisasi. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu pilar penting dalam literasi digital, yaitu digital safety. Coba bayangin, kamu lagi jalan-jalan di internet nih, kayak lagi mau main di dunia maya. Nah, sama kayak di dunia nyata, di internet juga ada resiko, kayak orang jahat yang mau nyuri data kamu, menjebakan akun palsu, sampai penyebaran hoax. Nah, disinilah pentingnya digital safety. Secara sederhana, digital safety itu kemampuan untuk melindungi diri dan informasi pribadi saat menggunakan teknologi dan internet. Tujuannya biar kita tetap aman dan nyaman waktu online. Contoh yang termasuk digital safety, yang pertama adalah gunakan password yang kuat. Jangan pakai nama atau angka yang berurutan seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua ada aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kayak email atau media sosial. Yang ketiga, jangan asal klik link yang mencurigakan, apalagi dari orang-orang yang gak kita kenal. Lalu yang keempat ada pikir dulu sebelum posting sesuatu atau berbagi info pribadi di media sosial. Waspada hoax dan info palsu yang menyebar cepat di internet. Intinya, digital safety itu kayak pakai helm waktu kita naik motor. Gak kelihatan keren banget sih, tapi penting buat jaga diri. Dengan tahu cara aman di dunia digital, kita jadi lebih siap menghadapi tantangan zaman sekarang. Nah guys, di antara 4 pilar yang menjadi dasar literasi digital, salah satunya tuh ada yang namanya etika digital loh. Nah, apa sih etika digital tuh? Etika digital itu semacam panduan supaya kita tetap bersikap baik, sopan, dan bertanggung jawab waktu pakai teknologi ataupun berada di dunia digital. Ini tuh termasuk gimana cara kita ngobrol di media sosial, jaga privasi orang lain, gak asal menyebar informasi palsu, dan tetap menghargai karya orang lain. Nah, perlu diingat guys, dalam dunia literasi digital, ngerti teknologi aja nggak cukup loh. Kita juga harus tahu cara pakainya dengan benar. Intinya, melek digital itu penting, tapi jadi pengguna yang beretika, itu yang bikin kita beda. Nah, itu dia teman-teman 4 pilar utama literasi digital yang sangat penting untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu, gimana sih contohnya penerapan literasi digital dalam kehidupan kita sehari-hari?
Untuk menjawab itu, yuk kita tonton drama pendek yang menggambarkan bagaimana teknologi seharusnya digunakan secara bijak dalam situasi yang dekat dengan kehidupan kita. Selamat menyaksikan! Halo semuanya, aku Tasya. Kali ini mari kita belajar tentang 4 pilar utama yang menjadi dasar literasi digital. Setiap hari kita berselancar di dunia digital seperti menonton video, scroll media sosial, mencari info, bahkan belajar dan kerja juga sekarang bisa loh semuanya lewat internet. Tapi pernah gak sih kita mikir, apakah kita sudah menjadi warga digital yang baik? Yuk, kita kenalan dengan 4 pilar yang menjadi dasar literasi digital, supaya kita gak cuma jadi pengguna nih guys, tapi juga kita bisa menjadi pembelajar, penjaga, dan penyebar kebaikan di dunia maya. Hai, aku Nara. Di dunia digital, kita perlu digital skill yang bukan cuma bisa buka TikTok, scroll Instagram, tapi juga ngerti cara pakai teknologi buat hal yang positif. Misalnya, kita tahu cara riset yang benar buat tugas, bisa buat edit video, atau bahkan belajar coding dasar. Dengan digital skill yang bagus, kita juga bisa lebih percaya diri di era teknologi ini. Nggak cuma jadi penonton, tetapi juga bisa menjadi konten kreator yang bermanfaat. Kita bisa dilatih mulai dari hal yang kecil dan terus berkembang. Halo, saya Supa. Di balik semua kenyamanan internet, ada juga risiko yang mengintai. Disinilah pentingnya digital safety. Kita harus jaga data pribadi, hati-hati sama akun palsu, hoax, ataupun link-link yang mencurigakan. Pakai password yang kuat, aktifkan verifikasi 2 langkah, dan jangan sembarangan share info pribadi. Ingat, sekali data kita bocor, bisa disalahgunakan. Jadi, jangan cuek soal keamanan digital ya, karena dunia maya juga butuh penjagaan. Hai, aku Zelda. Dunia digital itu bebas, tapi bukan berarti bebas-bebas-bebasnya. Kita tetap butuh etika digital. Jangan menyebar hoax, jangan asal berkomentar jahat, dan jangan mengambil karya orang lain tanpa izin. Kita harus tetap menghargai orang lain meskipun beda pendapat. Di balik layar itu juga ada manusianya loh guys. Jadi alangkah baiknya sebelum posting atau berkomentar, coba deh tanya dulu ke diri sendiri. Kira-kira kalau aku diginiin, aku nyaman gak ya? Yuk jadikan etika sebagai kebiasaan, bukan cuma sekedar teori. Hai, aku Zahra. Internet itu penuh dengan warna. Dari berbagai belahan dunia, budaya datang silih berganti. Tapi jangan sampai lupa sama digital culture, budaya kita sendiri di era digital. Kita bisa loh kenalkan budaya Indonesia lewat konten positif, seperti tarian daerah, kuliner, bahasa, bahkan kebiasaan unik. Tapi ingat, dalam keberagaman budaya digital, kita harus saling menghargai, gak nyinyir, gak merendahkan. Kita harus bangga menjadi bagian dari budaya lokal, tapi juga harus terbuka dan toleran terhadap budaya global. 4 pilar literasi digital ini bukan sekadar teori teman-teman, tapi ini adalah panduan kita untuk jadi warga yang tetap cerdas, aman, dan bertanggung jawab dalam dunia maya. Jadi, yuk jadi warga digital yang melek teknologi, bijak beretika, peduli budaya, dan juga sadar keamanan. Dunia digital ini menanti kontribusi kita, mulai dari hal yang kecil, dari yang bisa kita lakukan hari ini. Kami generasi digital siap jadi warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab.